Puji Tuhan, salam Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Biarlah kiranya damai sejahtera, kasih karunia, sukacita dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, firman Tuhan demikian: sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus mengajarkan dan menyadarkan kepada jemaat di Roma, tetapi juga bagi kita pada saat ini, bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan. Apapun yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan, dan jikalau kita bisa meraih, mencapai sesuatu sampai hari ini, itu pun juga oleh karena Tuhan, maka semuanya hanya kita persembahkan, kita dedikasikan kepada Tuhan, agar melalui kehidupan kita, nama Tuhanlah yang diagungkan dan dipermuliakan. Bukan kita yang ingin mencari keuntungan dari segala sesuatu, karena segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Maka semuanya biar kita sadar dan belajar untuk senantiasa mempersembahkannya kepada Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi dan dari kita semuanya. Maka Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus memiliki satu ketetapan hati, memiliki satu tekad, memiliki satu komitmen. Di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sikap hidup dan komitmen hidup Rasul Paulus sangat berubah ketika Rasul Paulus kemudian ditangkap oleh Kristus, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi rekan sekerjanya, sehingga membuat Rasul Paulus tidak lagi ingin memegahkan dirinya, tidak lagi ingin ketenaran dirinya, tetapi semua kehidupannya didedikasikan hanya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya dan melalui apa yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga
menginginkan, menghendaki apa yang ada pada kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang seringkali menjadi persoalan adalah ada sementara orang atau anak-anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada potensi. Tuhan taruh segala sesuatu yang bisa dipakai untuk menjadi berkat, berdaya guna bagi banyak orang dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tapi juga ada sementara yang merasa bahwa apa yang ada pada dirinya itu adalah karena usahanya, karena kerja kerasnya, sehingga dia merasa bahwa itu adalah milikku, bahwa itu adalah hasil jerih lelahku, sehingga kemudian segala sesuatu dipergunakan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Rasul Paulus tadi di depan saya katakan mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya kepada Tuhan. Semua kita persembahkan dan kita dedikasikan. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita akan baca di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan mereka berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ini adalah satu peristiwa di mana ketika Musa diutus Tuhan untuk datang kepada Raja Firaun dan minta supaya Raja Firaun membebaskan bangsa Israel dari Mesir, agar supaya seperti apa yang diserukan kepada Tuhan, bangsa Israel bebas dari perbudakan bangsa Mesir yang sudah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun ada di bawah perbudakan bangsa Mesir ini. Nah, apa yang didoakan oleh bangsa Mesir karena sadar dan kemudian mau bertobat di hadapan Tuhan, didengar oleh Tuhan. Maka Tuhan kemudian mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir.
Tetapi ketika Musa diutus oleh Tuhan, kemudian Musa berdalih bahwa aku tidak mampu, aku tidak bisa, ya aku tidak memiliki apa-apa, apalagi menghadapi Raja Firaun, demikian juga menghadapi orang-orang Israel yang tidak percaya kepadaku dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Tuhan bertanya kepada Musa, itu apa yang ada padamu? Ketika Musa ditanya, atau ketika Tuhan bertanya kepada Musa, bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang ada di tangan Musa. Tuhan pasti tahu karena Tuhan melihat secara kasat mata apa yang dipegang oleh Musa. Tetapi Tuhan ingin menyadarkan kepada Musa bahwa ada sesuatu yang dia miliki di dalam hidupnya. Sekalipun bagi Musa pada waktu itu adalah sesuatu yang sudah biasa ada di tangannya, karena tongkat itu adalah untuk menggembalakan kambing domba ya, di padang dan lain sebagainya. Musa merasa bahwa itu bukan apa-apa, bukan sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang bisa dipergunakan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, itu adalah anggapan daripada Musa ketika ditanya oleh Tuhan. Maka Musa kemudian menjawab ya dengan singkat tegas, apa yang ada padamu? Tongkat, Tuhan. Tongkat. Tetapi kemudian Tuhan berkata, lempar tongkat itu ke tanah. Maka ketika tongkat itu dilempar, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Tongkat itu kemudian berubah menjadi ular dan membuat Musa takut dan akan lari. Tapi kemudian Tuhan berkata, pegang ekornya. Dan maka tongkat itu kembali menjadi ular itu kembali menjadi tongkat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun tongkat yang kelihatan sederhana, tetapi ketika Tuhan berkenan untuk memakai menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Ketika Tuhan berkenan memakai tongkat itu, sekalipun tongkat itu sangat sederhana, kemudian berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Tongkat yang mati itu kemudian bisa hidup dan boleh dikatakan penuh dengan kuasa. Ketika tongkat itu menjadi ular dan ular itu bisa mematikan, baik melalui bisanya yang dikeluarkan dari mulutnya, atau juga melalui kekuatan ketika tubuhnya melingkar kepada sesuatu, maka sesuatu itu akan hancur. Ada kekuatan yang luar biasa.
bisa mengalahkan musuh-musuh, bisa menerkam, memangsa musuh-musuh. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, sekalipun itu kita anggap sangat sederhana, kalau hanya kita pegang erat-erat, kalau hanya untuk diri kita sendiri, maka tidak akan memiliki daya guna yang besar. Hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja, karena kita pegang, ya, istilahnya kita kantongi gitu ya, ya tidak akan pernah memiliki efek yang besar, tidak pernah memiliki daya yang besar, istilahnya menjadi mati. Tetapi kalau kemudian kita berani melepas untuk dipakai oleh Tuhan, akan menjadi hidup dan penuh kuasa dan berdaya guna yang sangat luar biasa. Ini yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami, bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita masing-masing sesuai dengan kehendak-Nya. Ada potensi, ada talenta, ada karunia-karunia, ada kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi semuanya itu jika kita tidak lepas, tidak pergunakan, ya tidak akan ada daya gunanya. Seperti tongkatnya Musa, ketika hanya dipegang, ya gunanya hanya untuk menggembalakan kambing domba. Tetapi ketika tongkat itu dilepas dan oleh kuasa Tuhan, dipakai oleh Tuhan, maka perkara-perkara yang besar boleh terjadi. Maka sejak Musa memahami tongkatnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tongkat Musa itu tidak lagi disebut tongkat Musa, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa tongkat Musa itu kemudian disebut tongkat Allah. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-20, dikatakan, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan menyebutkan bukan lagi tongkat Musa, tetapi tongkat Allah. Karena ketika tongkat itu dipakai, dipergunakan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, yang bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang, maka tongkat itu menjadi tongkat yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ini yang kita lihat, kita perhatikan dari apa yang kemudian terjadi dengan tongkat yang hanya sederhana itu bisa dipergunakan, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa.
ketika Tuhan memberikan tulah kepada Mesir pada waktu itu, salah satunya adalah ketika air sungai Nil itu berubah menjadi darah. Maka Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengacungkan tongkatnya. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat yang ke-20 dikatakan, demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Dari tongkat yang sederhana di tangan Musa, itu adalah sesuatu yang biasa-biasa, yang tidak dianggap, tetapi Tuhan bisa pakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Semua orang pasti menjadi heran, bahkan membuat semua orang miris. Air Nil, air sungai Nil yang biasa dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian ketika tongkat itu dipukulkan maka kemudian menjadi darah. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Kemudian ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan kemudian akan berjalan, harus menghadapi Laut Tiberau. Dan saat itu adalah satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi bangsa Israel, sebab di hadapannya adalah Laut Tiberau, di belakang tentara Mesir mengejar mereka. Tapi Tuhan lagi-lagi memerintahkan kepada Musa agar supaya menggunakan tongkatnya untuk membelah Laut Tiberau itu. Dan lagi-lagi mujizat Tuhan terjadi karena sesuatu yang sederhana yang dipegang oleh Musa dan dipakai untuk menyatakan mujizatnya Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal 14 kita bisa membaca di sana. Demikian juga ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka berteriak-teriak, butuh air, menyalah-nyalahkan Musa, menyalah-nyalahkan Tuhan. Lagi-lagi Tuhan memakai tongkat yang ada di tangan Musa. Pertama untuk memukul batu itu supaya bisa mengeluarkan air. Dan ketika Musa mau memakai apa yang ada di tangannya, yaitu tongkat, maka kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat Tuhan terjadi. Demikian juga ketika bangsa Israel menghadapi musuhnya orang-orang Amalek. Kemudian Musa memerintahkan kepada Yosua untuk menghimpun orang-orang yang kuat menghadapi bangsa Amalek ini. Dan Musa sudah mulai berpengalaman dengan Tuhan, sehingga tanpa diperintah oleh Tuhan, maka Musa kemudian bersama-sama Harun dan Hur naik ke atas bukit. Dan ketika Musa mengangkat
tongkat itu, maka Yosua menang di dalam menghadapi orang-orang Amalek. Artinya ada kuasa yang Tuhan nyatakan ketika tongkat itu dipakai oleh Musa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kalau kemudian kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan, dan kita tahu bahwa semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan, menjadi sarana di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Tuhan ingin memakai apa yang ada pada kita ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, berarti sudah menjadi miliknya Tuhan. Dan ketika menjadi milik Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk memakai, menjadikan sarana untuk menyatakan mujizat-mujizat-Nya. Kita ingat seorang anak kecil yang menyerahkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan. Ketika waktu itu Tuhan ingin memberi makan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan. Waktunya sudah sore. Maka sebelum mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, Tuhan ingin mereka makan dulu. Ya. Tapi dari mana? Ketika memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberi makan kepada orang banyak, 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Ya. Murid-murid berkilah, mana mungkin bisa memberi makan orang sebanyak itu. Tidak ada uang untuk membeli makan. Toh jikalau ada uang, sudah tidak ada orang yang menjual makanan sebanyak itu karena waktunya sudah hampir malam. Tetapi dengan adanya anak yang rela melepas apa yang menjadi miliknya, yaitu 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Anak ini tidak berpikir panjang. Dia hanya ingin melepas apa yang menjadi miliknya dan diserahkan kepada Tuhan. Dan luar biasa, 5 ketul roti plus 2 ekor ikan. Kalau secara matematika 5 tambah 2, 7. Tapi ini 5 tambah 2 tidak sama dengan 7. Istilahnya demikian. Tapi hanya 5 ketul roti, 2 ekor ikan di tangan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, dilepas, tidak mementingkan dirinya sendiri, di tangan Tuhan. Maka terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Dari seorang anak bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Bukan saja cukup mereka kenyang makan, tapi masih ada sisa 12 bakul. Karena seorang anak ini rela melepas apa yang dia miliki, diserahkan kepada Tuhan dan di tangan Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Janda Sarfat yang rela melepas
apa yang menjadi miliknya satu-satunya dan dipersembahkan kepada hamba Tuhan. Lebih baik aku tidak makan. Toh jikalau aku makan, besok juga mati karena sudah tidak ada lagi makanan bagiku. Tapi kalau aku serahkan kepada hamba Tuhan, itu lebih baik. Karena hamba Tuhan perlu untuk melanjutkan pelayanannya. Kesadaran yang seperti inilah yang akhirnya menjadi berkat bagi hamba Tuhan ini, tapi juga menjadi berkat bagi dirinya sendiri dan anaknya. Ternyata mujizat Tuhan dinyatakan, bukan saja tetap bisa makan sampai musim panen tiba, tetapi ketika anaknya sakit hampir mati, Tuhan mempedulikan, menolong, menyatakan kuasanya sehingga anak ini menjadi sehat kembali. Ketika Petrus dan Yohanes telah menerima sesuatu yang daripada Tuhan, ketika pergi ke bait Allah, di gerbang bait Allah, dia bertemu kembali dengan seorang lumpuh yang minta-minta. Sudah biasa ya orang lumpuh ini ada di gerbang bait Allah. Bagi Petrus dan Yohanes pasti juga sudah biasa melihat, bahkan juga telah memberikan sedekah mungkin. Tapi pada waktu itu ketika orang lumpuh ini menatap kepada Petrus dan Yohanes, mengharapkan ada sesuatu yang diberikan dari Petrus, Yohanes, yaitu sedekah. Tapi ketika itu Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, yaitu nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah, berdirilah. Sesuatu yang dia terima dari Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah dia miliki, itulah yang dilepas dari hidupnya, dari dirinya, sehingga dipakai untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan luar biasa, kuasanya dinyatakan dan mujizat Tuhan terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan. Apapun yang ada pada kita, keluarga, pekerjaan, talenta, karunia-karunia roh, kuasa roh, kalau kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan berkenan untuk memakai menjadi berkat bagi banyak orang, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang-orang yang menerima terang yang sudah kita terima dari Tuhan, dan mereka bukan saja mengakui, tetapi mereka boleh mengalami kuasa Tuhan, terang yang daripada Tuhan, dan mereka mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Apa yang ada pada kita, mari kita belajar melepasnya. Kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita sangat percaya apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, akan berdampak sampai kepada kekekalan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25, ketika penghakiman terakhir, Tuhan memisahkan antara domba dan kambing.
dan kemudian domba yang ada di sebelah kanan. Tuhan berkata, diberkatilah engkau. Terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia ini belum dijadikan. Karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku tidak punya tempat, engkau memberikan aku tumpangan. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku, mendoakan aku. Dan mereka bertanya, kapan Tuhan itu terjadi? Ketika engkau mengulurkan tangan bagi saudara-saudaraku. Artinya bahwa apa yang kita lakukan berdampak sampai kepada kekekalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari ini. Ya. Karena hidup kita di dunia ini sangat singkat. Nah, waktu yang singkat ini biar menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah kegelapan dan ketawaran dunia ini. Dan kita sangat percaya bahwa hidup yang singkat ini sangat menentukan di dalam kehidupan kekal nanti. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.